diminta oleh teman-teman dari BPN Sumbar itu acara-acara yang tidak terlampau formal kan ya Pak ya. Jadi silakan nanti waktu kita kan ya ini kebetulan Jumat, jadi mungkin kita harus waspada waktu jam 12 kurang, setidaknya nanti bisa diakhiri. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri karena posisinya saya tidak hafal. Biarpun saya yang buat sendiri Mas, saya tidak hafal. Jadi saya harus memastikan dulu. Pertama, saya mewakili pusat studi, lengkapnya pusat studi agraria, tata ruang dan pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang nanti akan saya sekilas profilnya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semua, teman-teman taruna yang juga mungkin hadir, yang bisa jadi juga nggak tahu kalau di sini ruang pusat studi, ya kan? Tahu Bapak Agung sendirian di sini ngapain, nyetel lagu, nyanyi-nyanyi. Padahal saya di sini mencoba untuk menghadirkan sekretariat fisik pusat studi yang sebenarnya cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 2019. Dan ini termasuk perubahan-perubahan yang cukup drastis dilakukan oleh Pak Ketua STPN dengan adanya unit-unit baru, salah satunya adalah pusat studi. Next Mas. Jadi kalau kita mau bicara tentang visi misi STPN di Renstra STPN, memang ada impian kita akan menuju world class university. Untuk jangka menengah hingga jangka panjang kita akan menempuh ke sana. Tentunya ada tahapan yang akan kita lakukan, diantaranya kita akan menasional dulu. Meskipun namanya sudah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tetapi barangkali kita perlu mendudukan posisi kita lebih lanjut. Sebagaimana disinggung oleh Pak Ketua tadi, ada beberapa transformasi yang akan dilakukan oleh STPN mengikuti peraturan perundangan terbaru. Ya, kita akan transformasi ke Politeknik karena peraturan sudah mengatakan demikian. Ini bukan masalah apakah kita upgrade atau downgrade, bagi saya itu adalah rel mana yang akan kita ambil. Kalau kita memang pendidikan vokasi, ya Politeknik, pendidikan terbaik. Kemudian, monggo, Mas Eko, saya sebentar aja Mas Eko. Mas Eko tahu posisinya gitu loh, mengambil posisi yang paling tepat. Ya. Jadi ini kan Pak Eko ini kan salah satu yang menjadi juru masak untuk Renstra STPN itu. Next Mas. Seperti saya sampaikan tadi, ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, ya menasional, kemudian kita dalam cakupan regional, dan akhirnya nanti insya Allah ke internasional. Mohon dukungan, mohon doanya tentunya. Kalau kita mau bicara tentang misi Pusat Studi ATRP, kami menyingkatnya begitu ya, dari mulai pengembangan kelembagaan, kemudian juga pengembangan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, sebagaimana tadi dharma perguruan tinggi yang diacu oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Next Mas. Nah, ini struktur organisasi secara singkat mungkin seperti ini. Ketuanya ini Pak Sarjita. Beliau pernah menjadi praktisi di kantor pertanahan, kemudian mengabdikan diri sebagai dosen. Mungkin ada yang sudah pernah diajar oleh beliau, yang alumni STPN, kecuali Pak Isman. Pak Isman Pak Sarjita saya tahu, ketemu saya aja enggak. Kalau Mas Mario baru ingat setelah saya sebut Pak Sarjita, oh iya Pak, dulu saya pernah diajar Pak Sarjita. Murid lupakan nama gurunya itu agak aneh sebenarnya. Tapi kalau Pak Eko Budi dengan Pak Tanjung dia ingat. Oke, karena dulu di Diploma 1. Sekretaris, kebetulan saya diberikan amanah jadi sekretaris pusat studi. Dalam keterbatasan yang kita berusaha menghidup-hidupkan kegiatan di pusat studi, salah satunya nih Pak Aris sebagai salah satu kepala divisi. Pak Aris ini kepala divisi yang ketiga ini, pemberdayaan masyarakat. Pak
Pak Isman, juga teman-teman dari BPN Sumatera Barat. Tapi kalau kita mau bicara dari divisi yang ada di pusat studi, ada mulai divisi yang pertama ini pengadaan tanah, pengembangan pertanahan, dan penilaian tanah dan kawasan. Ini ada Pak Antonius Libiri. Beliau ini mantan kepala kantor ya? Mantan kabit juga. Oh, temannya. Udah, nggak usah saya jelaskan lebih lanjut. Silakan nanti bicarakan dengan Pak Antonius Libiri seandainya memang ada program-program kegiatan dari BPN Sumbar yang ingin dikembangkan kolaborasi dengan pusat studi STPN. Yang kedua, tata ruang dan pertanahan daerah. Saya lupa siapa ya. Harusnya Pak Taryono ya mungkin. Oh, Pak Taryono. Ya, Pak Taryono ini. Bapak Sutaryono ini sebenarnya satu angkatan dengan saya masuk BPN. Kami juga belum pernah ke kantor pertanahan, belum pernah tour of duty di pelayanan teknis. Murni saya ini kan ditempatkan sebagai CPNS dan juga Pak Taryono ini sejak tahun 97 dan kami tidak kemana-mana. Kerasan sebagai guru. Ya, yang intinya mengkritisi yang ada, mudah-mudahan itu cukup kritis gitu. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat nih Pak Aristiono Nugroho, tepat sekali kalau memang ingin mengorek lebih lanjut tentang ini. Survei pemetaan, pertanahan, dan ruang, ini ada Pak Tanjung Nugroho sebagai kepala divisinya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa rencana program yang kita tentunya akan memastikan untuk bisa terrealisasi. Penataan, pengendalian, penertiban tanah dan ruang, kemudian juga penetapan pendaftaran hak dan sengketa konflik perkara pertanahan. Ini ada Pak Rofik Laksamana dan juga Pak Nur Rahmanto. Pak Nur Rahmanto ini dari Bengkulu ya, kabit apa sih? Saya nggak tahu di sana. Dari Bengkulu. Ini juga tenaga dosen baru yang mantan praktisi. Pak Isman ingin pindah ke STPN. Dalam rencana juga ada. Next Mas Agil. Oke. Ini kegiatan yang pernah kita lakukan Pak. Saya hanya menunjukkan beberapa saja. Yang jelas kita sudah kolaborasi dengan PSLH UGM, Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Kita juga kolaborasi dengan NLC, itu Network Learning Center. Jadi jejaring ya semacam pusat studi juga sebenarnya. Yang ini merupakan kerjasama dari sekian banyak perguruan tinggi. Ada UGM, ada Universitas Padang, ada Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas maksud saya. Kemudian juga UI. Dan kita akan makin memperluas jejaring itu. Kebetulan ini disupport oleh World Bank, Bank Dunia. Meskipun sekarang World Bank sudah lepas sejak bulan Mei 2022 ini, sehingga NLC ini sekarang berubah menjadi yayasan. Salah satunya ada STPN yang memperkuat formasi dalam yayasan tersebut. Kita memang bicara tentang sustainability untuk environmental dan juga sosial ekonomi. Ini pas sebenarnya kalau Pak Aris juga akan ikut terlibat di situ kalau NLC ESS ini. Kemudian juga kita pelatihan DPPT Pak tahun ini tentang dokumen perencanaan pengadaan tanah ya. Kemudian juga ada pelatihan tentang masyarakat adat. Tadi Pak Ketua sempat menyinggung tentang masyarakat adat. Memang ada hal-hal yang unik di Indonesia ini yang sifatnya sangat spesifik di tiap daerah. Tidak hanya di Sumatera Barat, kemudian juga di Bali, Nusa Tenggara. Saya pikir saya bukan orang hukum secara pasti kalau kita mau bicara tentang masyarakat adat, tentang tanah wilayah dan sebagainya, ini ada hal-hal menarik yang bisa dikolaborasikan juga di sini. Kita juga sudah mencoba untuk ekspansi semacam knowledge sharing dengan expert dari China. Waktu itu kita lebih banyak bicara tentang relokasi terkait dengan pengadaan tanah. Di sana kan ada large scale pengadaan tanah dan acquisition yang kemudian berdampak pada resettlement, pada relokasinya, kemudian juga pemulihan penghidupan atau monefnya kita juga sempat lakukan. Sekarang kan dimungkinkan karena kita online.
Pak Aris pun mau diundang ke Padang pun bisa lewat Zoom kata beliau. Kalau secara fisik tidak bisa hadir. Webinar Global Experience tentang last year settlement ini kebetulan juga kita sudah kerjasamakan dengan NLC, kemudian juga dengan World Bank dan Ohio University di China sana. Pelatihan leadership berbasis agraria ini kemarin Pak Aris turun langsung ke Gunung Kidul untuk mendampingi masyarakat tentang pengembangan keagrariaan di sana, melihat potensi keagrariaan. Saya pikir dari aspek sosiologi juga nanti bisa dieksplorasi dalam diskusi kita. Kemudian kegiatan lain kerjasama dengan kerja STPN. Saya tidak usah sebut satu persatu karena kalau nanti dirinci kita habis waktu. Next mas. Nah ini mungkin sekilas saja perancangan kami untuk beberapa kegiatan dari mulai divisi pertama pengadaan tanah dan seterusnya itu tadi. Memang kita merancang beberapa hal terkait dengan lebih kepada fokus ke Taruna sih, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan kajian tentang kendala dan masalah pengadaan tanah. Ini nanti tentunya kita memerlukan teman-teman praktisi juga untuk bicara di sini. Next mas. Kemudian divisi tata ruang, sebenarnya kita juga sudah mulai bisa menyusun tentang materi BIMTEK dan in-house training. Ini mungkin teman-teman Pak Isman dan kawan-kawan ini bisa mencolek juga Pemda Sumatera Barat maupun kabupaten kota di sana. Karena kita juga sekarang sedang berusaha untuk asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia ini coba kita kulik-kulik agar nanti bisa membuat MOU bersama sehingga dalam satu payung kita bisa bekerja sama untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Next mas. Nah ini yang Pak Aris itu cuma satu saja, inkubasi keberdayaan agraria masyarakat desa. Silakan nanti dieksplorasi di diskusi kita. Maksudnya kayak apa? Inkubasi itu seingat saya jadi kayak inkubator ya. Ibu-ibu paham gitu. Kalau bapak-bapak nggak terlalu paham ya. Sedangkan ini yang divisinya Pak Tanjung sedikit saya singgung tentang kajian aspek spasial pemetaan kadastral perkotaan. Kemudian juga adanya pengadaan infrastruktur dari kerangka vertikal di kampus STPN. Kenapa jaring kontrol vertikal? Barangkali Pak Tanjung berpikir tentang kita sudah akan masuk ranah 3D kadaster. Artinya kita tidak hanya berkutat saja di horizontal saja, juga vertikalnya harus kita perhitungkan. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena basic saya geodesi. Saya mendampingi Pak Aris bukan sebagai seorang sosiolog, tapi kolaborasi sosio-geodesi di sini. Kira-kira begitu. Sudah kan mas? Selesai. Saya kira itu sedikit gambaran Pak Kabid, juga teman-teman dari Sumbar tentang profil pusat studi. Insya Allah nanti kita bisa ketemu di hal-hal lain yang tidak hanya bicara aspek sosiologi, mungkin ya dari kalau aspek teknis saya pikir Pak Isman ini sudah kenyang lah, kenyang dengan overlap dan gap terus gitu ya. Nanti kita akan ini sekadar cerita saja. Kalau MBKM jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini yang lokasi Jogja kan dilakukan di lingkungan Banyuraden. Kita akan mengambil lokasi yang paling dekat. Kebetulan saya salah satu pendampingnya. Kita akan sedang mencoba untuk membantu Kantah Sleman untuk mengerjakan masalah terkait dengan overlap dan gap itu. Nanti mungkin kita akan punya metode khusus yang nanti akan kita sharingkan. Karena ini juga perintah dari Pak Menteri langsung biar ada pilot project yang nanti mungkin kalau hal-hal teknis kita bisa sharing juga dengan teman-teman dari Sumbar. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat datang. Silakan berdiskusi lebih lanjut dan saya mohon izin karena saya ada tugas mengajar. Ada senior saya Pak Eko Budi yang nanti juga kalau ada hal-hal yang mungkin terkait sosial geodesi ya Mas ya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aris.